Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Tresa Agustian, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang tentang pelaksanaan PPDB pada tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Ira Puspita SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cikampek di bidang kesiswaan. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini pandemi COVID sudah mulai meningkat lagi, Bu ya. Dan PPKM-nya sudah berada di level 3 sehingga pelaksanaan pembelajaran pun dilaksanakan secara daring atau PJJ 100%. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga anak-anak kita, siswa-siswi di seluruh Indonesia bisa belajar lagi secara normal seperti biasa tanpa ada halangan, karena mungkin pelaksanaan pembelajaran secara daring ini sudah mulai jenuh barangkali ya, di samping mungkin pembelajarannya kurang begitu optimal. Baik, Ibu Ira, ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kali ini kita akan berbicara tentang penerimaan peserta didik. Perasaan baru kemarin ya kita melaksanakan PPDB, tapi ternyata sekarang kita akan menghadapi lagi PPDB pada tahun 2022 gitu kan, Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana sih proses pendaftaran siswa baru pada tahun 2022 ini? Apakah masih sama seperti tahun kemarin dilaksanakan secara online atau offline, Bu? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita mengacu kepada aturan atau petunjuk pelaksanaan melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pendidikan, Dinas Pendidikan ya, Provinsi Jawa Barat, yang kemudian seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya, ada melalui jalur online dan jalur offline ya gitu ya. Karena sekarang kemungkinannya online mungkin ya, Bu ya, karena kan pandemi malah meningkat gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan beberapa bulan ke depan, karena memang pelaksanaannya kan masih ada beberapa bulan. Tadi ya kita berharap pandemi benar-benar berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal, termasuk kegiatan PPDB ya. Oke. Nah, bisa Ibu sampaikan, Bu, kepada masyarakat khususnya Cikampek ya, umumnya mungkin Jawa Barat, di mana dalam proses penerimaan PPDB itu kan seperti yang kita ketahui itu ada beberapa jalur yang digunakan, Bu ya. Nah, apa saja, Bu, kira-kira, Bu? Ya, terima kasih Pak. Ada 4 jalur yang bisa dilalui untuk mengikuti PPDB ini. Yang pertama ada jalur zonasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan tugas orang tua atau anak keluarga dari guru, dan yang terakhir jalur prestasi. Jalur prestasi pun ada yang melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik. Oh, jalur prestasi ada yang akademik dan non akademik. Mungkin seperti ini barangkali, Bu ya. Nah, kebetulan tetangga saya itu sempat bercerita bahwa anaknya itu di SMP-nya itu pernah menjuarai Jaipong, juara 1 Jaipong tingkat kabupaten. Nah, itu bisa ya daftar ke jalur prestasi ya? Bisa Pak, itu bisa melalui jalur prestasi non-akademik ya. Tidak hanya Jaipong mungkin ya, misalkan di bidang olahraga ataupun misalkan kalau yang hafiz Quran juga ya ngaji ya, gitu ya, bisa ya gitu ya. Bisa, Pak, bisa. Alhamdulillah, artinya semua prestasi anak bisa terakomodir, Bu ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu tahapan yang bisa dilalui oleh putra-putri Bapak Ibu semua nanti yang ingin daftar ke SMA ataupun ke SMK ya. Oke. Nah, sementara di SMA Negeri 3 Cikampek sendiri bagaimana, Bu, proses pendaftarannya, Bu?
Proses pendaftarannya untuk online seperti yang tahun kemarin akan mengikuti jalur PPDB yang sesuai aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian kalau untuk mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para calon orang tua peserta didik baru itu, kami dari sekolah siap untuk memberikan pelayanan secara offline dengan catatan kita akan mempersiapkan prokesnya tersebut. Oh gitu ya, artinya kalau ternyata PPDB dilaksanakan secara online, tapi mungkin kita bisa aja menerima yang offline, artinya mungkin orang tua tidak bisa ya melakukan pendaftaran secara online, artinya sifatnya kita hanya membantu ya. Betul. Tapi tetap dengan catatan memang protokol kesehatannya diterapkan ya. Betul. Jangan sampai melanggar aturan PPKM sehingga itu bisa menjadi hal yang tidak kita harapkan di kemudian hari. Betul. Oke. Persiapan apa saja Bu yang sudah dilakukan oleh SMA 3 menjelang kegiatan pelaksanaan PPDB tersebut Bu? Iya, persiapannya dari dalam sendiri kita selalu berbenah, melakukan evaluasi baik dari segi pembelajarannya, fasilitas dan lain sebagainya. Kemudian dari segi sosialisasi yang ingin kita berikan kepada masyarakat, tentunya ada berbagai media yang kita gunakan, sosialisasi melalui media sosial, kemudian kita juga sering mengikuti ataupun mengadakan event baik di dalam maupun di luar, baik itu perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan kesiswaan ini yang bisa diikuti baik oleh siswa-siswa setingkat SMP ataupun para tamu undangan dari yang lainnya, sehingga diharapkan banyak kegiatan ini bisa membawa nama sekolah kita di luar begitu Pak. Oh, jadi intinya ada beberapa kegiatan ya yang sifatnya mungkin daring ataupun luring yang bisa diikuti oleh siswa-siswa SMP untuk memperkenalkan bahwa keberadaan SMA 3 Cikampek itu sudah sangat eksis ya dari berbagai hal, misalkan dari sisi sarananya, kegiatan-kegiatannya ataupun hal lain yang memang untuk mewadahi keinginan putra-putrinya sekolah di SMA, khususnya di SMA Negeri 3 Cikampek Bu ya. Nah, dari sisi fasilitas apa aja sih Bu yang ada di SMA 3 itu yang sehingga bisa menarik minat calon peserta didik untuk daftar di SMA 3? Ya, terima kasih Pak. Sekolah kami memang sekolah baru, tetapi kami selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik kepada para peserta didik kami. Kita mulai dengan fasilitas protokol kesehatan ya Pak, karena masa pandemik ini bagaimanapun sekolah tetap berjalan, para guru juga ada yang beraktivitas di sekolah walaupun para siswanya di rumah gitu. Kami menyediakan sarana protokol kesehatan mulai dari pengatur suhu, kemudian untuk kebersihan, cuci tangan dan ya di depan kelas semua. Betul, ada ya di dalam kelas ya kita gitu sediakan semua. Dan waktu kemarin para siswa sempat masuk pun gitu ya, kita menyediakan melengkapi semua sarana protokol kesehatan tersebut. Kemudian selain itu ruang kelas belajar juga alhamdulillah hampir mencukupi semua kebutuhan. Ada fasilitas ini ya, Infokus tiap kelas ya gitu ya. Fasilitas belajar, media-media untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran pun sudah dilengkapi, setiap kelas sudah dipasang Infokus, kemudian lab komputer juga sudah tersedia, lapangan, ada lapangan tenis, lapangan bola voli, kemudian laboratorium juga sudah disediakan. Lengkap ya, dari mulai lab fisika, kimia, biologi, termasuk lab komputer Bu ya. Betul, alhamdulillah. Jadi walaupun kita sambil berjalan, kita berusaha ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Juga untuk kegiatan eskul pun banyak fasilitas yang sekolah juga lengkapi. Misalnya untuk kebutuhan olahraga, kita melengkapi dengan bola dan lain-lainnya, dan seterusnya juga kegiatan-kegiatan. Oke. Intinya mah siapapun yang akan sekolah di SMA 3 tidak perlu khawatir karena semua fasilitas pendukung untuk kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler sudah tersedia semua ya. Nah, artinya lengkap lah intinya. Jadi nggak perlu khawatir walaupun memang sekolah kita memang sekolah yang baru atau belum lama, tapi dari sisi sarana ataupun prasarana yang lainnya sudah mencukupi Bu ya gitu ya. Nah, oke. Ibu barangkali yang terakhir sebelum kita tutup nih, Ibu mau menyampaikan sesuatu dulu tentang PPDB kepada masyarakat yang memang ingin tahu ya tentang SMA 3 misalkan.
Terima kasih Pak. Kami dari pihak sekolah menghimbau, mengharap kepada seluruh masyarakat, terutama keluarga di seluruh yang berdekatan dengan wilayah dengan sekolah kami maupun dari luar yang bisa melalui jalur-jalur tadi, baik prestasi dan lain sebagainya. Kami mengharapkan di kemudian hari bisa bergabung dengan sekolah kami. Ya, khususnya yang zonasi Bu ya, yang dekat dengan sekolah gitu ya. Insya Allah kami dari pihak sekolah ingin dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Kami pun berharap para putra putri peserta didik yang diamanahkan ke sekolah kami bisa menjadi sosok-sosok pribadi-pribadi yang bisa diunggulkan, amin. bisa menjadi penerang bagi bangsa dan negara kita. Amin. Dan satu lagi Pak, slogan sekolah kita adalah bukan sekolah negeri biasa. Luar biasa Ibu Ira. Oke. Jadi intinya mah ya, bagi warga sekitar sekolah, khususnya mungkin di sini yang dekat Dawan Timur ya, Dawan Timur ataupun warga Cikampek secara umum, sekolah itu kalau memang ada yang dekat, cari aja dulu yang dekat ya. Karena sekolah di mana saja sama ya, artinya tidak ada perbedaan, karena dari sisi sarana ataupun fasilitas lainnya termasuk SDM-nya juga semuanya hampir sama. Nah, tinggal bagaimana kita si siswa itu belajar gitu ya. Artinya walaupun sekolah di sekolah yang sudah sangat lama, tapi kalau dianya nggak belajar dengan serius, tetap aja ya tidak ada jaminan dia akan menjadi siswa yang berprestasi ya. Oke, baik Bu Ira, ini sangat menarik nih perbincangan kita mengenai PPDB, tapi memang karena waktunya kita terbatas, jadi next barangkali kita akan bicara lagi atau bincang-bincang lagi untuk membicarakan hal PPDB. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Ibu sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Baik, sahabat semua, teman-teman ataupun para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, demikian informasi kegiatan PPDB. Silakan persiapkan dari sekarang apa saja sih yang harus dilakukan sewaktu kita nanti akan melaksanakan pendaftaran PPDB ke tingkat SMA ataupun SMK. Dan silakan mau milih jalur yang mana yang sesuai dengan kebutuhan, apakah zonasi, apakah prestasi dan sebagainya. Dari sekarang mohon dipersiapkan. Kalau memang ada yang kurang jelas, boleh silakan tanya-tanya ke SMA 3 ya, datang ke sekolah ataupun bisa melalui website sekolah ya. Nama websitenya itu sman3cikampek.sch.id. itu di situ informasi PPDB ataupun informasi profil SMA secara keseluruhan ditayangkan ya. Atau bisa juga mengunjungi channel YouTube SMA N3 Cikampek Official ataupun IG ataupun media sosial lain yang berhubungan dengan SMA 3. Itu aja barangkali. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.